Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Jadi dari kejadian sampai nanti dunia ini berakhir, itu musim menabur dan menuai itu tetap akan selalu ada. Di dalam hidup kita, menabur, menuai, sesuai dengan musimnya, itu akan tetap ada. Dan Rasul Paulus menegaskan itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6, yang sudah mendapatkan bisa bantu baca. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Amin. Nah, di Rasul Paulus menegaskan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Tuhan itu adil ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menabur di sawah yang hanya sepetak, ya hasilnya ya hanya sawah sepetak itu. Kalau kita punya sawah yang luas, berhektar-hektar, kita menaburnya sedikit ya tetap hasilnya sedikit. Tetapi walaupun kita punya 2 petak, tapi kita full, kita menabur, semua kita penuhi dengan taburan, suatu saat itu akan menghasilkan dengan panen yang melimpah. Jumlah tuaian selalu sebanding dengan jumlah taburan. Tapi bukan hanya soal banyaknya, tetapi juga kualitas dan juga sikap hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Misalnya, gambarannya kalau kita menabur jagung ya, kita menanam jagung itu usianya mungkin hanya 3 sampai 4 bulan. Saya berhenti dulu ya. Bukan hanya soal banyaknya, sedikitnya, melainkan juga kualitas. Kalau kita menabur biji jagung atau biji padi, itu umurnya pendek ya Bapak Ibu Saudara. 3 sampai 4 bulan kita sudah panen. Benihnya pun murah, mudah didapat. Tetapi kalau kita mau menanam yang jangka panjang, yang berkualitas, seperti misalnya kita menanam gaharu atau cendana, itu mendapatkan bibitnya saja susah sekali. Tetapi dengan masa tanam yang sangat lama, bisa 20 tahun, 25 tahun, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan hasil tanaman padi yang cepat habis dimakan ataupun jagung. Yang kedua, ketaatan membuat taburan berbuah lebat. Contoh nyata ada pada Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12, bisa bantu baca? Kejadian 26. Maka menaburlah tanah itu dan dalam tahun itu juga yang dapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati. Amin. 26 ayat 12 saya ulangi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Kejadian 26 ini ya, itu menceritakan Ishak itu sedang mengungsi di tanah Filistin karena ada kekeringan melanda. Jadi ada kelaparan, kekeringan yang luar biasa sehingga Ishak dan Ribka harus mengungsi ke tanah Filistin. Di situ tidak mudah buat Ishak, dia membuat sumur. Dia sudah mendapatkan izin dari raja Filistin yaitu Abimelek, tapi dia di situ membuat sumur. Ketika sumurnya jadi, dia diusir. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Susah luar biasa. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak,
jangan pergi ke Mesir. Tetap bertahan di dalam situasi yang sulit seperti itu, tetap bertahan di Filistin itu. Sampai suatu ketika Abimelekh membuat perjanjian dengan Ishak, dan akhirnya Ishak menanam di tanah yang kering kerontang ya. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Itu karena Ishak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang di dalam hati berkata, bagaimana mau memberi, bagaimana mau menabur? Ini situasi lagi sulit. Situasi lagi lesu, bisnis lesu, penghasilan menurun, banyak PHK, harga-harga mahal, kekeringan di mana-mana. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, seperti Ishak ini, dia tetap menabur. Dan Tuhan sanggup melipat gandakan 100 kali lipat. Dengan jemu-jemu menabur. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan melipat gandakan hasil yang kita taburkan itu. Kuncinya, kita harus menabur di tempat yang Tuhan perintahkan. Menabur dengan hati percaya dan tetap setia, dan kita harus mengandalkan Tuhan, bukan melihat keadaan. Kalau melihat keadaan seperti sekarang ini, tentunya kita untuk menabur, untuk memberi itu sulit ya. Apalagi kalau hati kita hitung-hitungan sama Tuhan, hitung-hitungan sama diri sendiri. Wis gak bakalan kita bisa mampu memberi. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini hari ini. Poin yang ketiga, menabur bukan hanya uang, tapi seluruh hidup. Banyak orang mengira menabur itu memberi. Nah, saya bicara menabur, waduh Bu Nuni ini biar jemaat memberi gitu ya. Ya memang harus memberi, tapi tidak harus uang, tidak harus materi Bapak Ibu Saudara. Tidak harus memberi uang ke gereja. Menabur itu bisa dalam bentuk waktu. Mbak Ibu yang punya waktu, mungkin Mbah Mul ya, yang punya banyak waktu nggih, bisa menabur dengan berdoa. Memberi waktu untuk menguatkan orang lain. Kayak Dedina nih, seringkali menguatkan saya diam-diam. Dia ini juga konselor ini. Kemudian memberi tenaga, bekerja keras untuk keluarga, untuk gereja, dan sesama. Menabur kata-kata, menguatkan orang lain. Kemudian melakukan perbuatan baik. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10, bisa tolong dibacakan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita sungguh-sungguh berbuat baik, karena apabila sudah datang kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kita. Amin. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita akan menuai apa? Perbuatan baik kita itu. Kalau kita tidak menabur perbuatan yang baik, kita juga tidak akan menuai kebaikan. Terkadang ini satu kesaksian ya, saya belum lama saya sempat cerita kepada beberapa di antara kita. Saya kan punya mbak ya, dan mbak saya itu kalau saya ajak ke pasar, pulangnya dia mampir ke toko kosmetik, dia beli ini beli itu, dia ngambil duit saya. Sebenarnya itu bukan soal menabur, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena pada waktu itu tangan saya tidak bisa buka dompet, sehingga dompet saya itu dikuasai sama mbak saya itu. Tapi apa yang rasanya seperti hilang, sebenarnya tidak pernah hilang. Sekarang saya dapat mbak baru, tetangga saya,
Belum saya kasih uang bulanan, saya minta antar saya ke pasar, ke kosmetik. Bukan minta dibelikan kitek, bukan minta dibelikan gincu, tidak. Saya belikan Bude bedak. Udah, Bude bayar sendiri, nggak usah kamu belikan. Enggak, saya pengen memberi sama Bude. Saya bersyukur. Memang nggak seberapa ya, cuma bedak gitu. Tapi saya sangat menghargai. Ini bukan hal yang sepele gitu loh. Memang kalau dilihat, oh cuma bedak. Tapi rasa kasihnya dia kepada saya itu luar biasa. Dan itu sesuatu yang kembali kepada saya karena taburan saya di hari-hari yang sudah lalu. Itu salah satu contoh. Yang keempat, menuai sesuai jenis benih yang ditabur. Kalau kita menabur jagung, ya tumbuhnya jagung. Kita menanam gabah, tumbuhnya padi. Kita menabur tanaman singkong, ya akan tumbuh singkong. Kalau kita menanam padi, tumbuhnya suketeki, nah itu hanya di dunia. Hanya ada di lagu. Terus kalau kita menanam padi, tumbuhnya ilalang, nah itu juga hanya ada di lagu-lagu melo. Tapi tidak ada di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Seperti tadi di Galatia 6 ayat 7b tadi ya. Kita menabur kasih, kita juga mendapatkan kasih. Kita menabur kebencian, kita juga akan menuai kebencian. Kita menabur kerja keras, kita akan menuai hasil yang maksimal. Kita menabur kemalasan, kita akan mendapatkan kemalangan atau kemiskinan. Seperti Amsal 20 ayat yang keempat berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Pada musim menuai ia mencari-cari, tetapi tidak ada apa-apa. Kita lewatkan dengan bermalas-malasan. Yang kelima, Tuhan memberkati proses, bukan kemalasan. Banyak orang salah paham berpikir berkat datang tiba-tiba, ujuk-ujuk hanya karena doa. Memang doa penting, tapi tanpa tindakan adalah sia-sia. Coba nih yang bantu saya baca di Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat ke-17. Yang juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah. Ya. Doa penting ya Bapak Ibu Saudara, tetapi doa tanpa tindakan adalah sia-sia. Seperti di awal tadi, kalau seorang petani datang ke sawah hanya berdoa saja, Tuhan berikan saya panenan padi yang banyak. Kira-kira akan menghasilkan padi yang banyak nggak? Kalau tidak diolah, dia tidak menabur, tidak merawat, tentunya tidak. Jadi doa itu penting, tetapi tanpa tindakan, nah itu sama saja dengan tidak ada apa-apanya. Dan Mazmur 128 ayat yang kedua berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mazmur 128 ayat 2. Ini berarti kalau kita memakan hasil jerih lelah kita sendiri, kita akan berbahagia. Kita tidak mendapatkan itu dari hasil rampasan, bukan hasil dari korupsi, bukan hasil dari menipu, tetapi hasil dari panenan kita, dari jerih payah tangan kita sendiri. Ayat yang terakhir, poin yang ke-6. Taburlah di ladang yang benar. Kita harus menabur di tempat yang benar dan semestinya. Anak-anak Tuhan tentunya tidak ada yang menabur di tempat-tempat maksiat lah. Tentunya kalau menabur ya
di persekutuan, di gereja, di keluarga terlebih dahulu ya. Karena tidak semua taburan menghasilkan tuaian yang baik. Jadi kita harus menabur di ladang yang Tuhan kehendaki. Di ladang pelayanan menguatkan jiwa-jiwa atau membawa orang kepada Tuhan. Di keluarga membangun rumah tangga dengan kasih dan kebenaran. Ladang pekerjaan kita bekerja dengan jujur, sungguh-sungguh, dan menjadi berkat di tempat kerja. Kalau kita menabur di ladang yang salah, dengan benih yang salah, menabur benih iri hati, fitnah, kesombongan, dan juga kita ingin menuai berkat, mari kita mulai menabur dengan setia. Menuai tidak pernah instan. Petani yang menanam hari ini tidak langsung panen besok. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan putus asa atau kecil hati kalau belum melihat hasil. Bapak Ibu sudah menabur tapi belum ada hasilnya, belum kelihatan. Sekarang kok masih susah, masih begini-begini saja ya. Tetap menabur dalam doa, dalam kasih, dan tetap terus dipupuk dengan iman dan dalam kebenaran. Karena pada waktunya kita akan menuai dengan berlimpah-limpah. Bahkan 100 kali lipat seperti yang didapatkan Ishak kalau kita menabur di tempat yang Tuhan kehendaki. Mari kita satukan hati, kita angkat satu pujian, betapa hatiku bersyukur.